Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu tercinta? Ibu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah hari ini ibu bisa bertemu kembali dengan kalian di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, hendaknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat mendapatkan pahala kebaikan dan apa yang kita dapatkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, jangan lupa ya isi absennya dengan klik link yang telah ibu sediakan di deskripsi di bawah. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan selalu ibu rindukan, ibu berharap walaupun pembelajaran kita dilakukan secara jarak jauh, tidak membuat kalian untuk patah semangat untuk terus belajar. Anak-anak ibu sekalian, kalian masih ingat kan kalau pekan lalu kita belajar tentang zakat? Zakat itu terbagi menjadi berapa macam coba? Zakat itu terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pelaksanaan zakat tersebut termasuk kepada rukun Islam yang keberapa? Kita ingat kembali yuk, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, dan 5. Naik haji. Poin ketiga yaitu zakat pekan lalu kita sudah pelajari yang tadi ibu sebutkan bahwa zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah telah selalu umat Islam tunaikan saat bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu hanya untuk orang-orang yang memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisabnya. Apa saja harta itu? Ada emas, ada perak, ada harta perniagaan, harta temuan, pertanian, dan peternakan. Lalu ada mengenai puasa juga pernah kita jelaskan di kelas sebelumnya. Selanjutnya yang kelima yaitu naik haji. Nah, bab naik haji ini hari ini kita akan membahas mengenai ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Oke, sekarang ibu mau menjelaskan apa saja sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu pertama mengenai pengertian haji, yang kedua hukum melaksanakan ibadah haji, yang ketiga syarat wajib haji, yang keempat rukun haji, yang kelima wajib haji, yang keenam sunnah haji, dan yang terakhir denda haji. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai ketentuan pelaksanaan ibadah haji, di sini ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi standar isi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengenai standar isi. Standar isi pembelajaran kita hari ini adalah memahami hukum Islam mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang kedua mengenai kompetensi dasar. Di sini ada 1.9 yaitu meyakini bahwa ibadah haji dan umroh itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 2.9 yaitu menunjukkan perilaku menjaga solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. 3.9 memahami ketentuan haji dan umroh. Yang 4.9 mempraktikkan manasik haji. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari ibadah haji dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil nakli pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan haji dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menjabarkan cara-cara pelaksanaan haji dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menerangkan hikmah ibadah haji dengan tepat. Anak-anakku sekalian, ibu pengen tahu nih pengetahuan kalian mengenai ketentuan pelaksanaan ibadah haji sebelum ibu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Oleh sebab itu, tolong klik link di bawah ini yang udah ibu share, udah ibu simpan di deskripsi. Tolong diisi terlebih dahulu sebelum menyimak sebagai pretest. Pretestnya sudah diisi ya siswa semua. Kita lanjut ya ke pembahasan kita mengenai ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Yang paling pertama yang akan ibu jelaskan yaitu tentang pengertian ibadah haji. Bisa dilihat ya di layar.
bahwa haji itu berasal dari kata haja secara bahasa, diambil dari bahasa Arab juga, yang artinya menyengaja. Sedangkan secara istilah, bahwa haji itu adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah, rumah Allah, untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Selanjutnya, mengenai syarat wajib haji. Syarat wajib haji yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Pertama, Islam. Karena ibadah haji itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak memeluk agama Islam. Yang kedua, balik. Bu, kalau misalkan anak kecil belum balik, boleh nggak sih melakukan ibadah haji? Tentu boleh. Ibadah hajinya tetap sah, tetapi tidak menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji kembali saat nanti dewasa. Terus yang ketiga, berakal. Ibadah haji itu dilaksanakan bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, merdeka. Bu, kenapa merdeka? Apa itu merdeka? Bukankah kita sudah proklamasi? Maksud merdeka di sini yaitu bahwa ibadah haji itu tidak diwajibkan untuk seorang hamba sahaya. Kenapa, Bu? Karena pelaksanaan ibadah haji itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Itu. Terus yang terakhir, mampu. Mampu di sini mampu secara fisik dan mampu juga secara material. Mampu secara fisik itu dia itu memiliki kesehatan yang baik untuk melaksanakan ibadah haji serta ibadah-ibadah lainnya ketika sampai di tanah suci. Nah, secara materi itu tidak hanya cukup materi untuk perjalanan dia ke Mekah, tetapi cukup juga untuk materi untuk keluarganya yang ditinggalkan. Oke, adapun tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh itu di sini ada 3. Yang pertama, ifrad. Ifrad itu yaitu kita mendahulukan terlebih dahulu melaksanakan ibadah haji, lalu setelah selesai melaksanakan ibadah haji dilanjutkan dengan umroh. Yang kedua, tamatu. Kalau tamatu itu kita mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru selanjutnya melakukan haji. Yang ketiga ada kiron, yaitu umroh dan haji dilaksanakan secara berbarengan. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum pelaksanaan ibadah haji. Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Kita baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang maksud dari ayat tersebut bahwa pelaksanaan ibadah haji itu adalah wajib bagi orang yang mampu. Telah Ibu jelaskan tadi bahwa yang dimaksudkan dengan mampu itu pertama mampu secara fisik, yang kedua mampu secara materi. Artinya badannya sehat untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji dan juga perjalanan menuju ke tanah suci Mekah. Dan yang kedua mampu secara materi dalam arti bahwa dia itu mempunyai perbekalan untuk berangkat menuju tanah suci Mekah dan juga memiliki perbekalan untuk keluarganya yang ditinggalkan. Materi selanjutnya yaitu tentang rukun haji. Apa sih itu rukun haji? Rukun haji itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan saat pelaksanaan ibadah haji, yang mana apabila tertinggal satu saja maka pelaksanaan ibadah hajinya tidak sah. Apa aja itu Ibu rukun haji? Oke, kita bahas ya. Yang pertama ada ihram. Ihram itu apa sih Bu? Ihram itu berniat di dalam hati secara ikhlas bahwa dia melaksanakan ibadah haji itu atas dasar lillah. Bagaimana sih Bu niatnya? Labbaik Allahumma ya Allah hajja. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua selanjutnya wukuf. Nah, wukuf ini merupakan salah satu
yang membedakan antara haji dan umroh, karena di dalam umroh itu tidak diwajibkan atau tidak termasuk kepada rukun umroh. Untuk wukuf hanya ada pada pelaksanaan ibadah haji. Wukuf itu apa, Bu? Wukuf itu hari di mana semua orang yang melaksanakan haji itu berkumpul di Padang Arafah dari mulai tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Oke, selanjutnya ada apa lagi, Bu? Selanjutnya ada tawaf. Tawaf itu adalah proses kita mengelilingi Ka'bah dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan posisi Ka'bahnya itu berada di sebelah kiri. Dalam arti kita melaksanakannya itu berputar melawan arah jarum jam. Oke, di sini di tawaf ini ada ketentuan dan syaratnya yang nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kita lanjut dulu ke sa'i. Sa'i itu apa, Bu? Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dan dilakukannya setelah melakukan tawaf. Selanjutnya tahallul. Nah ini nih, kalian kan pasti nanya nih, kenapa sih Bu yang udah ibadah haji itu ketika datang ke tanah air itu kepalanya botak? Nah, karena di sini tahallul merupakan proses mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, itu menjadi rukun, jadi harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir, tertib. Dalam arti si rukun haji ini nih, yang dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul itu tuh dilakukan secara berurutan. Jadi ihram dulu, baru wukuf, baru tawaf, baru sa'i, dan yang terakhir tahallul. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa di dalam tawaf itu ada beberapa ketentuan dan tawaf sendiri itu terdiri dari beberapa macam. Nah, kita lanjut ya pembahasan kita tentang tawaf tadi. Nah, syarat untuk pelaksanaan tawaf diantaranya pertama, kita tuh harus menutup aurat. Yang kedua, bersih dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah itu hendaknya di sebelah kiri. Yang tadi kata Ibu, bahwa pergerakannya itu dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, tawaf mulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad lagi ya, di sudut Hajar Aswad. Yang kelima, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir, tawaf itu dilaksanakan di dalam masjid. Nah, tawaf itu ternyata terdiri dari beberapa macam, bukan satu kali saja tawaf, tidak. Tapi di sini ada beberapa macam tawaf ya. Yang pertama itu ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf yang dilaksanakan ketika sampai di tanah suci Mekah. Yang kedua tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini yang termasuk ke dalam rukun dari pelaksanaan ibadah haji. Lalu selanjutnya tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan, di mana tawaf ini dilakukan ketika kita akan ketika kita akan meninggalkan tanah suci Mekah. Dan yang keempat tawaf tahallul. Tawaf yang dilakukan atas penghalalan yang haram karena ihram, karena niat haji ya. Yang kelima tawaf nazar. Tawaf nazar ini tawaf yang dilakukan karena memiliki nazar. Misal ketika kita sedang pelaksanaan ibadah haji, lalu kita misalkan berniat atau mempunyai niat nazar gitu ya, ingin melaksanakan tawaf, maka itu harus dilaksanakan. Terus tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tawaf yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Tentu saja pasti siswa-siswa semua bertanya-tanya kan, Bu, dari tadi kan Ibu udah jelasin syarat wajib, rukun haji, sekarang juga wajib haji. Bukankah ketiga hal tersebut wajib dilaksanakan? Nah, Ibu paparkan dulu perbedaannya apa ya. Mengenai syarat wajib. Kalau syarat wajib itu ketentuan seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji, dan itu tuh syarat wajibnya itu harus ada pada diri seorang tersebut. Terus kalau rukun haji, kalau rukun haji itu rangkaian ibadah yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan ibadah haji yang menentukan hajinya itu sah atau tidak. Karena apabila terlewat satu saja maka hajinya tidak sah. Tapi beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji itu rangkaian ibadah yang dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji yang apabila tertinggal satu bisa diganti dengan dam, atau nanti akan kita bahas mengenai denda haji.
Oke, Ibu jelaskan dulu ya mengenai wajib haji. Yang pertama ada ihram dari mikot, yang artinya berniat dalam batasan tempat dan waktu. Batasan waktunya itu yaitu dimulai dari bulan Syawal sampai dengan hari raya, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Adapun ketentuan tempatnya atau mikot makaninya, yang pertama Mekah adalah mikot atau tempat ihram, tempat yang orang yang berniat itu di Mekah. Yang kedua Zulhulaifah adalah mikot di mana tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga Zuhfah adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Yang keempat Yalamlam adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Yaman, India, dan Indonesia, juga negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Yang kelima, Qarnul Manazil adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Najdil, Yaman, Najdil Hijaz, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Yang keenam, Zatwirkin adalah mikot atau tempat ihram ya orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Dan yang terakhir, bagi penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Wajib haji yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam, di mana hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah atau wukuf. Terus yang keempat, melontar 3 jumroh, atau ada juga bisa juga 7 ya, yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah pada tanggal 11, 12, 13 di bulan haji, yaitu Zulhijjah. Syarat melontar jumroh adalah sebagai berikut: melontar jumroh dengan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu, atau menertibkan 3 jumroh dimulai dari jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Dan yang terakhir, alat untuk melontar jumrohnya itu adalah batu kerikil, batu-batu kecil ya. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan tanah suci Mekah. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan, karena nanti akan berlaku dam atau denda. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu mengenai hal-hal sunnah yang dilakukan saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, ifrad. Coba tadi tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, ada yang ingat ifrad itu apa? Ifrad itu berniat melakukan haji terlebih dahulu, lalu setelahnya umroh, itu disunahkan ya. Yang kedua, membaca talbiyah. Membaca talbiyah itu apa? Nah, yang suka ibadah haji, yang sedang melaksanakan ibadah haji suka membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu ya yang suka ada di sinetron, inget kan? Oke, selanjutnya berdoa. Berdoa sudah membaca talbiyah. Selanjutnya berzikir, lalu selanjutnya sholat sunnah 2 rakaat, dan yang terakhir masuk ke Ka'bah, itu sangat disunahkan sekali. Selanjutnya mengenai hal-hal yang dilarang saat kita melaksanakan ibadah haji. Yang pertama itu bagi laki-laki, tentunya yang pertama memakai pakaian yang berjahit, baik itu jahitan biasa atau sulaman atau yang dikaitkan kedua ujungnya. Yang kedua, menggunakan penutup kepala, kecuali memang ada suatu hal yang harus diikuti. Ya, maksudnya menutup kepala itu memang apabila tidak ditutup itu misalkan timbul suatu penyakit atau apapun itu, tetapi tetap harus membayar fidyah atau dam. Terus bagi perempuan, menutup muka dan telapak tangan itu sangat dilarang. Kembali lagi, apabila keadaan mendesak, ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar fidyah. Terus larangan bagi keduanya itu apa? Yang pertama, memakai wangi-wangian. Yang kedua, menghilangkan bulu atau rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, bersetubuh bagi suami istri.
Yang kelima, mengakadkan atau misalkan menjadi atau menikahkan atau menjadi wali nikah pun itu dilarang ya. Terus yang terakhir, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal untuk dimakan. Tadi telah Ibu jelaskan mengenai larangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang berakibatkan kalau misalkan kita melakukan hal itu, pasti kita harus membayar fidyah atau dam atau denda. Nah, yang pertama di sini ada jenis pelanggarannya, yaitu tidak melakukan haji ifrad. Yang tadi Ibu bilang, jadi haji dulu baru umroh. Nah, tidak melakukan hal itu, maka dam atau dendanya yaitu berpuasa 10 hari atau menyembelih 1 ekor kambing. Nah, yang selanjutnya jenis pelanggarannya seperti mencukur rambut, memotong kuku, terus bersetubuh bagi suami istri di tahallul pertama, memakai wangi-wangian, terus memakai pakaian yang dijahit. Maka jenis damnya itu ada 3. Boleh memilih ya, menyembelih 1 ekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Selanjutnya jenis pelanggarannya berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Nah, larangan yang dapat membatalkan haji ya ini, yaitu menyembelih 1 ekor unta kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Terus jenis pelanggaran selanjutnya yaitu berburu dan membunuh binatang. Maka jenis damnya yaitu menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Selanjutnya jenis pelanggaran terakhir terlambat datang, yakni ketentuan damnya yaitu bertahallul dan menyembelih 1 ekor kambing. Ibu tadi sudah menjelaskan materinya. Tahapan akhir jelas, Ibu harus menyimpulkan materi kita hari ini. Tetapi Ibu akan menyimpulkan dengan sambil mengevaluasi kalian juga dengan menggunakan permainan ini ya. Ini namanya tabel jodoh. Jadi Ibu akan acak dari mengenai rukun ibadah haji, syarat wajib haji, sunnah haji, hal-hal wajib saat ibadah haji di sini. Lalu kita buat permainan menyocokkan. Pertama, Ibu nemu kata sa'i. Sa'i di sini termasuk kepada apa coba? Rukun, syarat, sunnah atau hal wajib. Sa'i masuk pada rukun ibadah haji. Sa'i. Yang kedua, Ibu memegang kartu mampu. Mampu di sini masuk ke mana? Ayo, mampu di sini masuk ke syarat wajib. Selanjutnya, berakal. Berakal masuk di syarat wajib haji. Selanjutnya Ibu memegang kata Islam. Islam di sini masuk ke syarat wajib pelaksanaan ibadah haji. Di sini ada tawaf wada. Tawaf wada masuknya kemana? Tawaf wada masuknya ke hal-hal wajib. Ini Ibu nggak diurutkan ya. Ibu acak karena Ibu menemukannya acak. Bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Ada yang ingat ini masuknya apa? Ini wajib haji. Melontar jumroh. Melontar jumroh masuknya apa ya? Masuknya wajib haji. Lalu di sini berhenti di Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah masuknya ke dalam wajib haji. Lanjut lagi, ihram di mikot. Tadi yang mikotnya ada 2, mikot zamani dan mikot makani. Di mana? Di sini wajib haji. Di sini Ibu pegang lagi tawaf wada. Tawaf wada ini masuknya kemana ya? Ingat, tawaf itu ada 1 atau ada bermacam-macam. Tawaf itu ada bermacam-macam kan? Nah, kita masukkan ke sini. Macam-macam tawaf. Karena Ibu udah menyisikan tabel yang kosong ya di sini. Selanjutnya Ibu memegang tawaf tahallul. Tawaf tahallul ini masuk ke macam-macam tawaf. Selanjutnya
balig. Balig ini kita masukkan ke syarat wajib. Lanjut, merdeka. Merdeka masuk ke syarat wajib juga. Lanjut lagi, ini tawaf. Tawaf ini merupakan rukun haji atau wajib haji? Ini itu rukun ibadah haji. Selanjutnya tawaf sunnah, jenis tawaf ya, ini masuk ke dalam macam-macam tawaf. Lanjut lagi, ada tahallul. Tahallul atau bersyukur, masuknya ke mana? Rukun. Terus di sini ada ihram. Ihram masuknya ke mana? Ihram masuknya ke rukun haji, berniat melaksanakan ibadah haji. Wukuf yang membedakan antara haji dan umroh, berarti masuknya ke mana? Ke rukun. Oke, tidak melakukan hal yang dilarang atau yang diharamkan. Kalau dilakukan, nanti bayar dam. Apa itu? Hal wajib. Selanjutnya, ibu nemu bermalam di Muzdalifah. Harusnya ini betul kan, hal wajib haji. Terus membaca talbiyah. Wah, ini ada yang masih kosong. Membaca talbiyah gimana? Labbaik Allah. Betul, di sini membaca talbiyah. Di sini ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu termasuk dalam macam-macam tawaf. Namun tawaf ifadah masuknya rukun ibadah haji ya. Cuman kita masukkan ke macam-macam tawaf. Selanjutnya, masuk ke Ka'bah. Masuk ke Ka'bah merupakan sunnah ibadah haji. Selanjutnya, berzikir. Berzikir juga sama. Berzikir sunnah. Tawaf nazar. Tawaf dilakukan karena punya janji. Macam-macam tawaf. Tawaf kudum juga sama, ini macam-macam tawaf. Oke. Salat 2 rakaat sesudah tawaf. Salat 2 rakaat sesudah tawaf. Ini masuknya ke sunnah. Berdoa masuknya ke sunnah. Terakhir, ifrad masuknya ke sunnah. Kita evaluasi dari sini. Rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji yang terakhir adalah harus tertib. Kita susun. Berarti yang pertama itu harus ihram terlebih dahulu. Setelah ihram, baru apa dulu? Tawaf atau wukuf? Kita wukuf dulu. Setelah wukuf melaksanakan tawaf. Setelah tawaf melaksanakan tahallul. Setelah tahallul, salah ya? Iya betul. Tapi urutannya itu setelah tawaf kita melakukan sa'i, betul. Sa'i, setelah sa'i itu tahallul. Terakhir tertib ya, harus tertib. Syarat wajib haji kita cek. Syarat wajib haji bagi orangnya, dia beragama Islam, betul. Baligh, merdeka, berakal, mampu, betul. Cek sunnah ibadah haji, membaca talbiyah, masuk ke Ka'bah, berzikir, sholat 2 rakaat sudah tawaf, berdoa dan ifrad. Ini susunannya ibu acak ya, tapi ini udah sesuai kategorinya sunnah ibadah haji. Selanjutnya, hal-hal wajib saat ibadah haji, ada tawaf wada, bermalam di Mina, mengantar jumroh, berhenti di Muzdalifah, ihram dari mikot, tidak melakukan hal yang dilarang, bermalam di Muzdalifah. Ini juga udah sama ya, susunannya ibu acak. Terus di sini ada macam-macam tawaf. Macam-macam tawaf ada 6. Ada di sini kudum, nazar, ifadah, sunnah, tahallul, dan wada. Itu kesimpulan dan penguat sekaligus evaluasi dari ibu. Setelah ibu simpulkan, setelah ibu berikan penguatan kepada kalian mengenai ketentuan pelaksanaan ibadah haji, ibu di sini ingin berpesan bahwa dari pelaksanaan ibadah haji ini
kita dapat mempererat tali silaturahmi kita, dapat dijadikan sebagai media dakwah, dan membuat diri kita lebih mementingkan kepentingan agama dibandingkan kepentingan pribadi. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa nih anak-anak untuk mengisi post-test. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari apa yang telah Ibu jelaskan. Jadi, tolong diisi post-test yang mana linknya telah Ibu simpan di deskripsi di bawah. Jadi tinggal kalian klik dan isi post-testnya. Ibu tunggu hasilnya. Oke, penjelasan Ibu hari ini dicukupkan. Kita bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan tentang umroh, karena masih ada satu lagi ibadah umroh yang diwajibkan untuk kita laksanakan. Ibu pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.